Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Kristus selalu mewarnai hari-hari kehidupan saudara di dalam Kristus. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal 20 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18 yang diberi judul Lain di Bibir, Lain di Hati. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, hari-hari kehidupan kami tiada berarti tanpa Tuhan hadir di dalamnya melalui firman-Mu. Lengkapi kami lagi Tuhan dengan firman-Mu saat ini agar hidup kami semakin bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Roh-Mu yang kudus menuntun membimbing kami ya Tuhan, sehingga bukan mengandalkan kekuatan pikiran kami dalam mendalami firman-Mu. Tuhan berkarya melalui kehidupan kami yang melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini emas adalah salah satu standar nilai kekayaan, baik bagi pribadi atau suatu lembaga. Emas sering dijadikan referensi dan patokan nilai suatu barang dalam kurun waktu tertentu, karena emas memiliki nilai yang stabil di tengah berbagai fluktuasi harga. Dan rupanya saudaraku, keistimewaan emas ini sudah diakui sejak lama, termasuk di zaman kitab Amsal yang ditulis sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Oleh karena itu, semakin banyak seseorang memiliki emas, permata, berlian, dan sejenisnya, maka dia akan dianggap semakin bernilai tinggi. Akibatnya orang akan berlomba-lomba mengumpulkan sebanyak mungkin benda-benda seperti tadi. Tapi itu kata dunia saudaraku, bagaimana kata Alkitab? Menurut penulis Amsal, masih ada yang jauh lebih berharga dari emas dan permata. Apakah itu? Bibir yang berpengetahuan. Amsal 20 ayat 15 berbunyi, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Yang dimaksud dengan bibir yang berpengetahuan adalah bibir yang selalu mengucapkan perkataan yang baik, yang bijak, yang membangun, dan semua hal yang baik. Bibir yang berpengetahuan tentu saja bukan bibir yang suka menipu, yang suka memprovokasi, yang suka memecah belah, dan semua hal yang tidak baik. Salah satu contoh bibir yang tak berpengetahuan nampak dalam Amsal pasal 20 ayat 14. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Dalam Alkitab terjemahan yang lain, ayat 14 ini berbunyi, orang membeli sesuatu dari kamu selalu mengatakan tidak bagus, terlalu mahal. Kemudian orang itu pergi dan mengatakan kepada orang lain bahwa dia telah menawar dengan baik. Ini contoh bibir yang dipakai untuk melakukan kelicikan demi mendapat pujian dari orang lain. Dan kalau sudah demikian, lalu apa yang dapat dibanggakan dari bibir yang seperti itu? Pengikut Tuhan Yesus yang baik harus sinkron antara pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Orang Kristen yang baik selalu memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menggambarkan Kristus yang penuh kasih. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita untuk hidup dengan melakukan sesuatu yang lain di bibir dan lain di hati. Dan jika sikap hidup kita berpola sebagaimana Tuhan Yesus kehendaki, maka yakinlah kita sudah memiliki hidup yang bernilai indah dan manis, dan tentu akan menyenangkan Tuhan Yesus. Tentu saja saudaraku, Amsal 20 ayat 15 tidak bermaksud untuk melarang kita memiliki banyak harta, banyak emas dan permata. Sama sekali tidak. Tetapi apa arti kita memiliki segala-galanya, tetapi kehilangan jati diri kita sebagai orang yang dikasihi Kristus? Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 16 ayat 26,
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikian juga dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudaraku, janganlah lupa bahwa Tuhan Yesus telah turun dari sorga menjumpai kita di dunia ini untuk mengangkat kita dari lumpur dosa yang membinasakan dan sekaligus memberi kita hidup yang baru dan masa depan yang baru. Oleh Yesuslah hidup kita menjadi bernilai. Jangan biarkan bibir kita merusak nilai hidup kita sehingga tidak lagi indah bagi Tuhan Yesus dan bagi sesama. Saudaraku, semoga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa dalam pemberitaan firman Tuhan berikut melalui channel Suara Sobat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.